Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 7 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 188. Surat Al-Baqarah ayat 188. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui semangat kita dan selalu menambah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta orang di antara kalian dengan cara yang batil.
Artinya janganlah berbuat zalim, janganlah mengambil hak orang lain. Wa tudullu biha ilal hukam, kemudian kalian melapor kepada penguasa. Litakulu fariqan min amwalin nas, kalian membawa perkara, kalian mengadu, melapor kepada penguasa supaya memakan sebagian harta manusia bil ithm, dengan cara yang dosa, dengan cara yang zalim. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyimak keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di yang mungkin kita tidak menjumpai keterangan seperti ini di dalam bab ini, di dalam kitab-kitab yang lain. Qala rahimahullah, ay wala ta'khudu amwalakum, ay amwala ghairukum, amwala ghairikum, janganlah kalian mengambil harta kalian. Artinya janganlah kalian mengambil harta orang lain. Jadi wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian makan harta kalian. Artinya janganlah kalian makan harta orang lain. Adafahu ilaihim li'annahu yanbaghi lil muslim an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan harta milik orang lain seperti harta kita. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan harta orang lain pada ayat ini dinisbatkan kepada harta kita. Wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian makan harta kalian. Artinya apa tadi? Harta siapa? Harta orang lain. Kenapa dinisbatkan kepada kita, kepada orang yang beriman? Li'annahu yanbaghi lil muslim, karena seharusnya bagi setiap muslim an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaklah seorang muslim mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wa yahtarimu malahu kama yahtarimu malahu. Hendaklah seorang muslim menghormati harta milik orang lain seperti dia menghormati hartanya sendiri. Wali anna aklahu lima li ghairihi yujarri'u ghairahu ala akli malihi indal qudrah. Karena makan harta orang lain, dikarenakan makan harta orang lain menjadikan orang lain berani makan harta kita di saat mereka mampu. Dan apabila kita makan harta orang lain di saat orang lain tersebut mampu, mereka akan merampas harta kita. Maka demikianlah istimbat Fadilatul Syekh As-Sa'di, istimbat yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang kita
makan harta orang lain. Tapi Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum, jangan makan harta kalian. Kenapa? Karena orang muslim itu hendaklah mencintai saudaranya seperti apa? Mencintai dirinya. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, walamma kana akluha nau'aini, nau'an bihaqqin wa nau'an bibatilin. Ketika makan harta orang lain terbagi menjadi dua macam. Makan harta orang lain terbagi menjadi dua. Ada yang dengan cara yang hak, artinya dibolehkan, dan ada pula dengan cara yang batil. Wa kanal muharram innama huwa akluha bil batil, qayyadahu ta'ala bidzalik. Maka yang diharamkan adalah makan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan larangan makan harta orang lain dengan cara yang apa? Dengan cara yang batil. Maka Allah taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah memerinci, menjelaskan secara terperinci dengan keterangan yang detail apa saja di antara makan harta orang yang lain, makan harta orang lain dengan cara batil, apa saja. Qala rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa yadkhulu bidzalika akluha ala wajhil ghasab was-sariqah wal khiyanah. Termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu makan harta tersebut dengan cara merampas atau mencuri atau berkhianat, fi wadi'atin, mengkhianati amanah, titipan, au ariyatin, atau mengkhianati pinjaman, au nahwi dzalik, atau yang lainnya. Ini termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa yadkhulu fihi aidan akhduha ala wajhil muawadah bi muawadatin muharramah. Dan termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu melakukan transaksi dengan transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang haram, maka dari hasil transaksi tersebut berarti seseorang makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ka'uqudir riba, seperti transaksi riba, wal qimar, wal qimari kulliha, dan perjudian seluruhnya. Fa innaha min aklil mal bil batil, itu termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Li'annahu laisa fi muqabalati iwadin mubah, karena transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak dibolehkan. Li'annahu laisa fi muqabalati iwadin mubah, karena transaksi tersebut dilakukan dengan cara tidak ditukar dengan cara yang dibolehkan. Maka transaksi riba
atau transaksi perjudian adalah makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa yadkhulu fi dzalika istimalul ujara wa aklu ujratihim, termasuk makan harta orang lain dengan cara batil, yaitu memperkerjakan pekerja, menyewa pekerja namun upah mereka dimakan. Wa kadzalika akhduhum ujratan ala amalin lam yaqumu biwajibih, demikian pula termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu para pekerja yang mengambil bayaran, mengambil upah, mengambil gaji dengan pekerjaan yang mereka tidak melaksanakannya dengan maksimal. Jadi mereka tidak amanah, tidak memegang amanah di dalam pekerjaannya. Orang yang tidak amanah kerjanya santai-santai. Kalau bahasa orang Jawa namanya apa? Kerja yang malas-malasan itu nyolong apa? Hah? Nyolong balung. Nah, seperti itu berarti makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian wa yadkhulu fi dzalika akhdhuha bisababi ghishin fil bai' wasyira wal ijarah wa nahwiha, termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mengambil harta tersebut dengan cara menipu di dalam jual beli atau ketika menyewa dan yang lainnya. Jadi mengambil harta orang lain dengan cara menipu juga termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa yadkhulu fi dzalika akhdul ujrati 'alal ibadat wal qurbat allati la tasihhu hatta yuqsada biha wajhullah. Demikian pula mengambil harta, makan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mengambil gaji dari ibadah, wal qurbat atau ketaatan, allati la tasihhu, di mana ketaatan tersebut tidak sah, sehingga maksud dari ibadah dan ketaatan tersebut hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti muadzin yang mengatakan, saya tidak mau adzan kecuali harus dibayar sekian. Ini memakan harta dengan cara apa? Batil, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Adapun jika muadzin tidak memberi persyaratan, namun di sebagian masjid sudah ditentukan sebagai muadzin mendapatkan demikian, tapi dia tidak mempersyaratkan ini dari pemerintah, ini dari Kementerian Agama, maka tidak mengapa bagi muadzin mengambil upah tersebut. Adapun muadzin ataupun yang lainnya memberi persyaratan, saya menjadi imam, untuk salat subuh harus dibayar sekian, karena sebagian imam suaranya ada yang merdu, maka ketika menjadi imam harus dibayar salat subuh, contohnya 50 juta. Kalau enggak ya sudah, saya tidak mau mengimami. Nah, ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, wal iyadu billah. Wa yadkhulu fi dzalika al-akhdhu minaz zakawat was shadaqat wal auqaf wal wasaya, dan termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mengambil zakat atau sedekah atau wakaf ataupun wasiat, liman laisa lahu haqqun minha au fawqa haqqihi, bagi siapa yang tidak memiliki hak atau bagi siapa yang mengambil di luar batasannya.
Banyak dari yayasan atau kotak amal tidak faham masalah ini. Zakat mal ditimbun, zakat mal membengkak sampai puluhan juta sampai miliaran. Padahal zakat mal itu haknya orang lain, tidak boleh dikelola, tidak boleh disimpan, tidak boleh dikelola, tidak boleh disimpan. Zakat mal jadi harus dibagikan. Allah Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu milik. Lam di sini lamu tamlik. Maka Syekhuna Syekh Khalid bin Salim rahimahullah mengingatkan dengan keras kepada jam'iyah yang ada di Bahrain. Ternyata mereka menimbun harta zakat mal, padahal ini zakat mal. Masing-masing sedekah itu ada tempatnya. Zakat amanannya zakat. Bangun masjid. Bangun sekolahan. Maka tidak boleh kita menyalahkan gunakan itu semua. Nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keikhlasan, kejujuran di dalam mengelola yayasan ataupun mengelola masjid. Maka di sini Fadilatul Syekh rahimahullah menjelaskan mengambil itu semua zakat, sedekah ataupun wasiat ataupun wakaf yang bukan haknya, termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Fakullu hada wa nahwihi min aklil mal bil batil. Semua yang telah dijelaskan atau yang lainnya termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Fala yahillu dzalika biwajhin minal wujuh. Tidak dihalalkan dari sisi manapun. Hatta walau hasala fihi niza'u wal irtifa'u ila hakimi syara'. Walaupun sampai terjadi perselisihan dan perkara ini diangkat kepada penguasa atau kepada pengadilan. Wa adla man yuridu aklaha bil batil bihujjatin ghalabat hujjatal muhiqqi. Dan orang yang ingin makan harta orang lain dengan cara yang batil tadi, melaporkannya kepada penguasa dengan cara yang batil, membawa bukti yang mengalahkan bukti orang yang benar. Jadi orang yang ingin makan harta orang lain dengan cara batil kadang-kadang bawa hujjah, dan hujjahnya ini kuat yang mengalahkan hujjah orang yang benar, orang yang jujur. Jadi tanah miliknya orang lain, tanah milik tetangganya diambil sebagian, kemudian dia sudah membayar orang lain, sudah masang, sudah buat sertifikat, kemudian terjadi perselisihan. Yang tidak punya sertifikat otomatis apa? Kalah. Padahal yang tidak punya sertifikat tadi hartanya, tanahnya diambil. Ini maksudnya, salah satu contohnya. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah wa hakama lahul hakim bidzalik. Dan hakim pengadilan, hakim memenangkannya. Karena apa? Buktinya lebih kuat, hujahnya lebih kuat. Sedangkan orang yang jujur tadi tidak punya hujah, hanya dia merasa jujur, ini tanah saya seperti ini, berdasarkan wasiat orang tuanya atau berdasarkan keterangan orang tuanya. Tetapi tetangganya punya bukti sertifikat, sudah menyuap, sudah melakukan transaksi dengan penguasa, kemudian dia menangkan, kemudian dia dimenangkan oleh hakim. Qala rahimahullah, fa inna hukmal hakim la yubihu muharraman wa la yuhallilu haraman. Sesungguhnya keputusan pengadilan,
keputusan pengadilan. Keputusan hakim tidak membolehkan yang haram, tidak menghalalkan yang haram. Keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram. Innama yahkumu ala nahwi mimma yasma'. Karena hakim itu memutuskan sesuai dengan bukti. Yani al-hukmu bidh-dhahir, menghukumi sesuatu yang nampak, mana yang lebih benar maka dihukumi. Wa illa fa haqa'iqul umur baqiyah, padahal perkara ini masih tersisa, ada yang tidak diketahui hakim. Falaisa fi hukmil hakim lil mubtil fa in rahatun wala syubhatun wala istirahah. Dan tidaklah keputusan hakim bagi orang yang batil tadi, orang yang memperkarakan tadi dengan cara yang batil, tidak ada ketenangan baginya, bahkan syubhat pun tidak ada, wala istirahah, tidak ada ketenangan bagi mereka. Faman adla ilal hakim bihujjatin batilah, maka siapa yang melapor kepada hakim dengan hujjah yang batil, wa hakama lahu bidzalik, dan hakim memenangkannya, fa innahu la yahillu lahu, maka barang tersebut atau harta tersebut tidak dihalalkan baginya. Wa yakunu akilan lima li ghairihi bil batil wal itsm, kalau dia mengambilnya berarti dia makan harta orang lain dengan cara batil, dengan cara yang dosa. Wa huwa alimun bidzalik, apabila dia mengetahui itu, fayakunu ablagha fi uqubatihi wa ashadda fi nakalihi, karena dia mengetahui maka hukumannya lebih berat dan siksaannya lebih dahsyat. Wa ala hada, maka dari itu, fal wakil idza alima anna mukilahu mubtilun fi da'wahu lam yahilla lahu an yukhasima anil khain, kama qala ta'ala wala takun lil khainina khasima. Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, maka dari itu wakil, orang yang diberi wakil, kuasa hukum, jika mengetahui apabila apanya itu kliennya, ya, apabila kliennya tadi batil di dalam pengakuannya, tidak dihalalkan bagi kuasa hukum tadi membelanya, tidak boleh membela orang yang khianat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala takun lil khainina khasima, janganlah kalian membela orang-orang yang berkhianat. Namun di dunia ini banyak yang namanya pengacara setan. Apa itu bahasa Inggrisnya? Devil advocate. Yang penting membela, yang penting maju tak gentar. Siapa? Siapa yang bayar. Kalau di dalam itu dinamakan devil advocate, pengacara setan. Mampu berapa? Wani piro, sehingga dibela oleh pengacara dengan mati-matian sesuai dengan bayarannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi tahrimu akli malil ghair bil batil, diharamkan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi kalau harta kita dimakan orang lain, jangan khawatir, jangan takut. Tapi yang hendaklah kita takut, hendaklah kita khawatir, yaitu makan harta orang lain, karena tuntutannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini,
terdapat pelajaran fihi tahrimu dzulm, diharamkan kezaliman. Siapa yang makan harta orang lain dengan cara batil, berarti dia melakukan kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum." Hati-hati doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzalimi tidak ada penghalangnya antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi jawazu akli malil ghair bil haqq, dibolehkan makan harta orang lain dengan cara yang benar. Seperti apa contohnya? Seperti jual beli. Jual beli kita makan harta orang lain tapi dengan cara yang dibolehkan. Seperti menerima hadiah. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Hendak kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Dan yang lainnya. Yang penting dengan cara yang benar, dibolehkan makan harta orang lain. Kita diundang oleh teman kita makan di rumahnya, boleh. Diriwayatkan, tapi wallahu a'lam riwayat ini diperselisihkan. Itu para sahabat ketika turun ayat yang mulia ini, mereka tidak mau menerima undangan. Namun sekali lagi riwayat ini diperselisihkan. Setelah turun ayat ini, para sahabat hati-hati, tidak mau mereka menghadiri undangan. Sampai ada keterangan dibolehkan dengan cara yang benar. Yang dilarang adalah dengan cara yang batil. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-amru bihifdzil mal, perintah menjaga harta. Sebagaimana kita menjaga harta kita, hendaklah kita menjaga harta orang lain. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi tahrimur rishwah, diharamkan suap. Diharamkan suap. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rashi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan siapa yang disuap. Maka biasanya orang yang lapor untuk merampas harta orang lain biasanya bawa apa? Bawa suap. Dan mungkin dia lapor begitu saja. Pengacaranya disuap, jaksanya disuap, hakimnya disuap, penjaga gedung pun disuap. Kalau perlu semuanya disuap. Supaya apa? Melancarkan tujuannya. Maka orang-orang tersebut semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal hakim yahkumu bima dhahara lahu, bahwasanya hakim memutuskan perkara sesuai dengan bukti yang lebih kuat. Adapun urusan hati, hakim tidak tahu. Bahwasanya hakim memutuskan perkara sesuai dengan bukti-buktinya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun
sesungguhnya aku hanyalah manusia. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui ilmu gaib. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepadaku. Wala'alla ba'dakum alhana bihujjatihi min ba'd, bisa jadi sebagian kalian hujjahnya lebih kuat dari yang lain. Fa'aqdiyalahu, maka aku memenangkannya. Binahwi ma asma'u minhu, sesuai dengan apa yang aku dengarkan. Ini hujjahnya lebih kuat, aku memutuskannya, aku memenangkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhihi." Siapa yang aku putuskan? Siapa di sini mencakup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencakup semua hakim, semua penguasa. Siapa yang aku putuskan, yang aku menangkan perkaranya, lalu dia makan hak saudaranya. Siapa yang diputuskan oleh hakim menang sehingga dia makan harta, makan hak saudaranya, fala ya'khudhu, jangan dia mengambilnya. Kalau dia mengambilnya, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, kalau dia mengambilnya, sesungguhnya aku memberikannya satu bagian dari neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dengan demikian, bahwasannya hakim memutuskan perkara sesuai dengan apa? Bukti-buktinya. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, annallaha la yu'aqibul hakim alal umuril batinah idza ijtahada. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seorang hakim tentang perkara-perkara yang tidak nampak apabila hakim sudah sungguh-sungguh. Dirumit ini, siapa yang namanya orang mengadu, orang sengketa, perselisihan, maka hakim apabila sudah berusaha jujur, melaksanakan amanah, maka apabila terjadi kesalahan, Allah tidak menghukum hakim apabila dia sudah bersungguh-sungguh. Yang penting dia bersungguh-sungguh. Adapun perkara yang gaib tidak tahu, hanya yang mengetahui orang-orang yang mengadu tadi. Namun jika hakimnya sekongkol, maka hakim termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi anna hukmal hakim la yuhillu haraman, bahwasannya keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram. Jadi makan harta tetangga, makan patokan, masih ada orang makan patokan, makan harta tetangga, ngambil harta tetangga, sudah diputuskan, kuat hujahnya, ada sertifikatnya, ada saksi-saksinya. Padahal kadang-kadang yang pemilik nggak dihadirkan. Allahu Akbar, diukur-ukur sendiri, saksi-saksi sendiri. Ada penguasanya, iya sudah diputuskan. Maka keputusan hakim tidak menghalalkan apa? Yang haram. Masih ada tuntutan nanti, yaitu di depan alaihissallahu biahkamil hakimin, di depan hakim yang maha adil, yaitu di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi annahi an ta'atil hakim fil maksiyah, larangan mentaati hakim di dalam urusan maksiat. Bisa jadi orang yang melapor pertama kali melapor tidak tahu perkara ini sudah dilaporkan, sudah diputuskan. Keputusan penguasa sudah memenangkan orang yang melapor. Ternyata orang yang melapor tadi diberitahu, ini harta milik saudaramu, tanah ini kelebihan milik saudaramu, takutlah kepada Allah. Padahal sudah diputuskan oleh penguasa. Maka bagi orang yang melapor tadi yang menangkan, tidak mengapa memberikan haknya. Tidak harus taat pada hakim.
Karena apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi at-tahdhiru minal khiyanah wa annaha minal kabair. Peringatan keras dari berbuat khianat, dan khianat termasuk dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi anak keturunan kita dari perbuatan khianat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi at-tahdhiru minal yaminil ghamus wa syahadatiz zur. Peringatan keras dari sumpah palsu, sumpah dusta, dan peringatan keras dari saksi yang berdusta. Tahu ini perbuatan dosa, dijadikan saksi, kemudian membela. Ini adalah perbuatan dosa, ini adalah dosa yang besar, bukan dosa yang ringan. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi tahrimu al-mukhasamah lidzalim. Larangan membela, larangan membela orang-orang yang zalim. Tahrimul mukhasamah lidzalim. Jadi janganlah menjadi pengacara, janganlah menjadi pembela orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka ayat ini adalah ayat yang menjadi peringatan keras kepada pengacara-pengacara, kepada jaksa-jaksa, kepada hakim-hakim yang membela orang-orang yang zalim. Tuntutan mereka berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia saja mereka tidak tenang. Bisa jadi mereka menang, tapi mereka pada akhirnya tidak tenang karena dihantui dengan kezalimannya. Suatu saat keputusan Allah, hukuman Allah pasti akan datang kepada orang-orang yang zalim di dunia, apalagi di akhirat nanti. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-amru bis-sidqi wal amanah. Perintah untuk jujur dan menjaga amanah. Adalah kita selalu berdoa kepada Allah, minta keikhlasan, minta kejujuran, minta supaya dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.